hati-hati. Jangan sampai akal kita dikuasai oleh nafsu. Nafsu itu akan jadi cacatnya akal. Jadi nafsulah nanti yang akan menyelimuti dan menyimpangkan orang dari jalan lurus dan tujuan yang benar. Nafsu akan mencegah orang berakal menemukan petunjuk hakiki dan keselamatan yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika peradaban Islam mulai terbuka terhadap wawasan-wawasan rasional, khususnya pengaruh filsafat Yunani yang kuat karena terjadi penerjemahan besar-besaran, budaya filsafat lahir. Kesadaran untuk berpikir terbuka muncul. Orang mulai sadar betapa ada anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah pada manusia, yaitu akal. Ya meskipun nanti di pengembangan gagasan akal ini mungkin karena saking jengkelnya atau gimana, Ar-Razi ini melihat situasi terus sampai bablas bahwa akal itu luar biasa. Ya dengan keluar biasaan akal itu sebenarnya manusia tidak perlu nabi, tidak perlu Al-Quran. Asal akalnya sehat, itu sudah bisa menemukan kebenaran. Jadi ini titik kontroversinya nanti bermula di sini. Jadi kata beliau, akal itu karunia Tuhan yang paling besar. Kemudian kelebihan keutamaan manusia di atas makhluk lainnya. Makanya kalau ada orang kok anti dengan akal, tidak mau berpikir, ya sebenarnya dia sedang mengingkari nikmat anugerah Allah yang besar. Ya meskipun tidak ekstrim juga, berarti akal saja ya Pak, wahyunya tidak, ya membacanya tidak begitu. Ya semuanya kita syukuri, semuanya adalah bukti cintanya Allah pada kita. Kita ya diberi akal, ya diberi wahyu. Mungkin Allah juga khawatir manusia ini kalau wahyu saja tidak ada yang nonton, bisa sakar PDW cara membaca wahyunya, terus kita dianugerahi nabi juga dan lain sebagainya. Jadi akal itu karunia paling besar dan kelebihan manusia paling utama. Dalam aspek berpikir inilah kita berbeda dengan semua makhluk yang lain. Kemudian akal juga anggota tubuh kita, organ manusia yang paling berguna dan paling baik. Jadi di antara komponen-komponen diri kita, kata Al-Farabi, yang paling berguna untuk hidup itu akal. Ya mungkin sederhananya ya, kalau akalnya tidak jalan, kita kan disebut tidak waras, bukan manusia lagi. Jadi kalau ada ODGJ itu kan kita menyebutnya akalnya tidak bekerja utuh sempurna. Itu kalau dalam agama bahkan tidak kena taklif, karena dipandang tidak utuh sebagai manusia. Berarti akal itu komponen yang paling penting, paling berguna untuk hidup. Makanya kan sering saya sindir, hati-hati kalau sudah merasa tidak bisa mikir. Buntu saya Pak, tidak bisa mikir saya Pak. Loh, kamu jangan-jangan bukan manusia lagi sudah. Harus tetap siap dan mau berpikir. Jangan anti dengan akal. Kemudian akal juga memungkinkan manusia untuk mengembangkan diri. Kapan manusia bisa mengembangkan peradaban? Ya ketika orang mau berpikir. Kalau hanya mengalir saja, sudahlah Pak, saya mengalir saja, saya ikut saja, ya kamu tidak jadi apa-apa, paling hanya follower. Para trendsetter
Yang mengembangkan hidup di muka bumi ini adalah orang-orang yang mendayagunakan akal budinya. Jadi kata Ar-Razi, meningkatkan kualitas manusia dan kemanusiaan itu ya akal. Mungkin ada yang ngeritik, ya kan tapi ada wahyu Pak. Iya, wahyu luar biasa. Tapi yang membaca wahyu apa? Akal kita. Kalau akal kita berhenti beroperasi, seindah apapun, sedahsyat apapun ayat, tidak akan kita bisa memahaminya. Jadi tetap media paling utama yang diberikan oleh Allah itu akal. Kemudian, ya akal juga yang membuat hidup ini jadi indah, jadi nyaman, jadi manis. Yang menemukan teh ini, teh kalau dicampur dengan gula ditambah air panas, itu nikmat loh. Itu kan reka-rekanya akal, hasil ijtihadnya akal. Semua bidang hidup manusia kreasinya akal. Baju kita yang seperti ini, baju itu enaknya masuk lubang yang atas lebih besar. Kalau tangan di model mirip tangan saja, itu kan pembacaan akal. Sekarang ada karpet seperti ini, misalnya di masjid dulu mungkin hanya tikar saja, dulu sebelumnya hanya tanah saja, hanya lantai saja, sekarang bisa kayak gini. Itu kan kinerjanya akal. Pak, sholat itu pakai sarung apa pakai jubah apa pakai celana Pak yang benar? Itu apakah sarung, apakah jubah, apakah celana? Itu kan istihad budaya menggunakan akal oleh manusia. Jadi tidak mungkin kita meninggalkan akal. Nah, itu hal yang sama dijelaskan oleh Ar-Razi. Hidup jadi indah karena ada akal. Enaknya warna hijau apa warna kuning ya masjid ini? Apa warna merah ya masjid ini? Itu kan akal yang membaca, wah enaknya merah, jangan nanti dianggap partai. Enaknya ya ijo loh, apa ijo tidak dianggap partai? Jadi itu kan pikiran kita yang bermain dengan itu. Jadi hidup kita sudut-sudut semuanya didasari oleh kapasitas dan kemampuan akal kita. Akal juga yang membantu kita meraih tujuan dan cita-cita. Teman-teman punya cita-cita apa? Itu kan kendaraannya akal kita. Kita mesti berpikir caranya gimana ya? Itu akal kita. Untuk bisa lulus cepat caranya gimana? Untuk bisa tidak jomblo lagi kira-kira jalan apa yang harus saya tempuh? Apakah tiap minggu ke salon? Apakah ke dukun? Apakah kan macam-macam? Itu kan pilihan-pilihan, opsi-opsi yang kamu cari dengan akalmu. Kemudian yang selanjutnya memahami dan membongkar gejala alam dan misterinya dan juga manusia. Jadi Al-Quran sendiri kan menyuruh kita wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita juga disuruh membaca fil afaki, membaca alam semesta dan seterusnya. Itu tadabburnya kan pakai akal kita. Ayat-ayat Allah itu yang diperintahkan untuk kita baca dalam Al-Quran kan ada 4 itu kan. Ada ayat qauliyah yang tertulis Al-Quran itu. Ada ayat kauniyah alam semesta yang harus kita baca. Ada ayat nafsiyah, kita diminta untuk membaca manusia, membaca diri kita. Ada ayat-ayat sejarah tarikhiyah, kita diminta membaca sejarahnya umat-umat terdahulu. 4 ayat ini kalau kita tidak punya kapasitas berpikir yang cukup, kita tidak akan bisa mengambil pelajaran. Jadi yang bisa membongkar ini akal. Maka jangan meninggalkan akal. Kita bisa memenuhi tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah itu bekal utamanya akal. Nah, kita lanjut Yang terakhir, akal punya fungsi pengetahuan.
ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ini mendukung dan menunjang hidup kita. Kalau ini sudah jelas. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, itu ya olah akal. Saya tidak bilang akal itu satu-satunya atau puncaknya, tapi akal itu sangat utama. Kalau kata Ar-Razi bahkan paling utama dalam hidupnya manusia. Pak, kan ada hati, Pak. Ayo, hati mungkin untuk aspek orientasi hidup dan tujuan. Tapi detail menjalani hidup, mau tidak mau kita harus menggunakan akal. Kita disuruh misalnya oleh agama menutup aurat. Ya mau tidak mau kan kita harus berpikir teknologi yang seperti apa yang membuat saya menutup aurat itu. Kita diminta misalnya mencari air bersih untuk wudhu. Itu kan kita tetap harus berpikir air bersih itu yang seperti apa, cirinya bagaimana, dan lain sebagainya. Sholat harus menghadap kiblat loh. Itu kan terus, itu gunanya kompas itu antara lain itu loh, dan lain sebagainya. Oke, zakat itu 2,5%. Itu kan kalau kita tidak bisa matematika, mikir pakai akal, ya puyeng juga mikir 2,5%. Belum warisnya, belum apalagi zakat mal, belum. Itu kan hampir di setiap aspek peribadatan kita perlu kemampuan berpikir yang cukup. Kalau tidak bisa ngitung nanti puyeng loh. Tawaf 7 kali, nanti misalnya habis 1, 2, 3, setelah 3 berapa ya boleh nggak nyampe 7 nanti, atau lebih dari 7. Itu kan hitung-hitungan juga. Oke, baik. Jadi ini nanti jadi basic filsafatnya Ar-Razi. Beliau seorang rasionalis sejati. Bahkan nanti kalau benar gagasan-gagasan beliau yang kontroversial itu sampai di titik bahwa akal bisa mewakili apa yang disampaikan Nabi, apa yang dalam Al-Quran. Asal akal kita sehat saja, kebenaran dan kebaikan pasti bisa kita temukan. Tidak harus dibantu Al-Quran, dibantu Nabi. Itu Ar-Razi. Belum, teman-teman boleh setuju, boleh tidak ya. Nanti ngajinya dipotong itu tok saja. Nah, terus di-share, viral mesti. Terus, maka kata Ar-Razi, penting kita menjaga akal. Jalannya seperti apa menjaga akal itu? Yang pertama, tidak boleh meremehkan atau merendahkannya. Jadi, yo kita hormati, kita muliakan. Wong itu anugerahnya Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh mensubordinasinya. Akal yang paling sering dijelaskan oleh Ar-Razi, misalnya akal dikalahkan oleh nafsunya, akal dikalahkan oleh kepentingannya, atau urusan-urusan yang lain. Jadi akal itu harus yang mengendalikan, bukan yang dikendalikan. Kenapa? Karena akal ini dahsyat. Kalau dia yang dikendalikan, apalagi pengendalinya negatif, dia akan jadi kekuatan negatif yang dahsyat. Orang jahat itu kalau pinter kan lebih bahaya. Dengan kepinterannya, kejahatannya bisa sangat canggih berkali-kali lipat daripada orang jahat tapi tidak pinter. Mungkin ada orang jahat tapi tidak pinter, mau maling assalamualaikum dulu misalnya. Ya kurang pinter, permisi dulu misalnya. Itu contoh sederhananya. Tapi kalau dia pinter, maling tidak ada yang tahu, korupsi bertahun-tahun se-Indonesia tidak ada yang tahu. Itu biasanya pinter orangnya. Jadi akal bisa jadi kekuatan sangat dahsyat. Maka dia jangan diperintah, jangan disubordinat, jangan ditaruh di bawah. Dia yang harus
jernih menata dari atas. Itu pandangannya Ar-Razi. Kata beliau, manusia harus berkonsultasi dengan akal dalam segala hal, menghormatinya dan senantiasa bersandar kepadanya, mengelola urusan-urusan sebagaimana diperintahkannya, serta menghentikannya manakala akal memerintahkan demikian. Ya, ini mungkin belum sampai pada bab bahwa akal juga ada batasnya. Kemudian sejago apapun pemikiran seseorang, ya tetap dia ada batas dan limitnya. Bisa keliru, bisa meleset, dan lain sebagainya. Jadi ini masih, kalau bahasa filsafat itu universalianya, secara umumnya begini. Ya untungnya kita sudah banyak ngaji termasuk tentang batas nalar seperti apa saja. Tapi ini kembali ke era awal ketika banyak orang yang masih tidak percaya dengan pendekatan-pendekatan rasional. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ini tadi ya, hati-hati. Jangan sampai akal kita dikuasai oleh nafsu. Nafsu itu akan jadi cacatnya akal. Jadi nafsulah nanti yang akan menyelimuti dan menyimpangkan orang dari jalan lurus dan tujuan yang benar. Nafsu akan mencegah orang berakal menemukan petunjuk hakiki dan keselamatan yang sejati. Jadi kata Ar-Razi, lawan besarnya akal itu nafsu. Baik, jadi poros utama hidup itu akal. Kita jaga kesehatannya baik-baik, biar kita tetap bisa berpikir jernih, menemukan kebenaran. Nah, ini ada yang dikritik oleh Ar-Razi, khususnya dalam ranah agama. Beliau melihat penyebaran agama saat itu, ya saya tidak tahu saat ini, itu kurang respect pada akal, kurang terbuka pada pemikiran. Kata beliau, penyebaran agama di satu masyarakat itu biasanya berlangsung dalam proses yang tidak terbuka. Tidak terbuka itu tidak membebaskan orang untuk berpikir. Ya mudahnya kita sering pakai istilah dogmatis. Pemimpin agama cenderung memanipulasi rasionalitas dan memberi jarak dalam membaca fenomena-fenomena naturalistik dengan doktrin-doktrin keagamaan. Jadi agama sering disebarkan, saya tidak bilang semua ya, Ar-Razi juga bilang pemimpin-pemimpinnya kadang-kadang menyebarkan agama secara tertutup, berjarak dengan realitas. Jadi sifatnya lebih ideologis, tidak terbuka pada kritik dan pemikiran. Ini yang menurut Ar-Razi kadang-kadang justru tidak sehat untuk agama itu sendiri. Karena pemahaman agama itu akan lebih efektif kalau pakai jalur burhan. Jalur burhan itu ya dengan akal sehat, rasio, dan sesuai dengan fakta, kenyataan hidup. Jadi tidak berhenti di dogma-dogma. Ya sederhananya begini loh, untuk menunjukkan betapa Allah itu sayang dengan kita, ya tidak hanya dengan meyakini Rahman Rahimnya saja secara membuta, tapi kita lihat fakta-fakta di tengah masyarakat. Dalam hidup kita tunjukkan secara rasional sudut-sudut hidup kita. Loh ini loh buktinya Allah itu sayang dengan kita. Ini loh buktinya Allah itu sangat cinta dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Ini namanya model burhan atau demonstrasi. Jadi ini loh buktinya orang tidak bermoral itu nanti justru hidupnya kacau.
Nah, ini contoh orang yang bermoral, yang hidupnya nyaman. Ini loh faktanya bahwa dengan kita berbagi zakat, infak, sedekah, keadilan sosial mulai tertata rapi. Jadi dalilnya tidak hanya diyakini secara dogmatis, tapi diuraikan secara rasional dan sesuai dengan fakta hidup. Nah, ini yang kalau istilah, kalau dalam epistemologi Islam namanya burhan. Demonstrasi rasional. Dengan jalan ini justru orang beragama tambah mantap. Tapi kata Ar-Razi, banyak pemimpin agama, tokoh agama yang menyebarkan agama secara dogmatis saja, menutup akses untuk berpikir, sehingga umat tidak menemukan hikmah dari agama. Mungkin agama itu rasanya jadi beban saja, nambah-nambahi tugas saja, nambah-nambah tanggung jawab saja, karena kita tidak menemukan hikmah relevansinya untuk hidup kita. Jadi dalam gagasannya Ar-Razi, jalannya tidak begitu. Agama justru lebih masuk kalau pakai jalur burhan. Oke, nah asumsinya apa Ar-Razi ini? Kata beliau, secara naluriah dan alamiah manusia itu dengan akalnya dapat membedakan baik dan buruk. Meskipun sudah ada Nabi, sudah ada Al-Quran, harusnya manusia tidak melepaskan rasionya, nalarnya untuk mencapai kebenaran. Jadi biar tidak dogmatis saja, karena biasanya kalau kaku dogmatis itu orang dipaksa untuk iya atau tidak secara membuta. Tapi kalau ada argumennya lebih terbuka. Apalagi kalau sudah masuk ke ranah politik, apalagi plus emosi, apalagi plus kepentingan. Nah, rasionya sudah tidak jalan. Makanya ada kalimat yang menarik, teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Kata Ar-Razi begini, jika penganut agama ditanya tentang bukti kebenaran agamanya, mereka akan berkobar, marah, dan menumpahkan darah siapapun yang menghadapkan mereka dengan pertanyaan tersebut. Mereka melarang spekulasi rasional dan berusaha membunuh musuh-musuh mereka. Inilah sebabnya mengapa kebenaran dibungkam dan disembunyikan. Jadi dengan perilaku emosional yang mudah, apa ya kalau bahasa anak hari ini mungkin mudah baper, mudah tersinggung, pendekatannya konflik, pokoknya yang benar ya beragama versi saya. Kalau ada yang nyinggung-nyinggung kebenaran agamaku berarti nantang saya. Kalau berani nantang saya urusannya rame pokoknya. Nah, bahkan kata Ar-Razi tadi kan sampai berani menumpahkan darah. Dan itu yang terjadi sepanjang sejarah. Konflik agama itu kan rasanya tidak ada henti-hentinya kalau kita baca sepanjang sejarahnya manusia. Agama ini melawan agama itu, bahkan antar di satu agama hanya beda aliran pun kadang terjadi tragedi-tragedi kemanusiaan. Jadi ini yang diprihatinkan oleh Ar-Razi. Menurut hemat beliau mungkin ini karena nalar cara berpikir yang rasional terhalangi untuk masuk. Jadi cara beragama yang tertutup, dogmatis saja. Oke, jadi ini asumsi besarnya Ar-Razi tentang akal dan agama. Saya bilang tadi ini muncul di era-era ketika umat Islam aktif sekali secara intelektual. Kalau Ar-Razi kan lebih milih, pokoknya akal itu bisa apa saja.
Ini mungkin lebih dekat ke Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah itu akal itu hanya bisa sampai mengetahui Tuhan itu ada. Tapi kalau tentang baik buruk, tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi, kita tidak tahu. Akal sering tertipu. Kalau Maturidiyah, akal itu bisa tahu Tuhan, tahu sifat-sifatnya, tahu baik buruk. Tapi akal tidak tahu mana yang harus diikuti dari baik buruk itu, mana yang harus ditinggalkan. Karena ada jarak antara baik buruk yang ditemukan oleh akal dengan apa yang harus dijalankan dan harus dijauhi dalam syariat. Jadi kata orang Maturidiyah yang terakhir ini akal tidak berdaya. Mungkin menurut akal baik tapi tidak boleh secara syariat. Mungkin menurut akal buruk tapi itu perintahnya syariat. Jadi kalau yang terakhir ini akal mau tidak mau harus patuh. Tapi akal bisa menemukan baik buruk. Nah, kalau di versi Asy'ariyah ya akal hanya bisa sampai titik tahu adanya Tuhan saja. Selain itu ya harus mengikuti tuntunan agama. Nah, Ar-Razi ini bagian seperti Mu'tazilah yang bilang bahwa akal bisa semuanya. Akal bisa tahu baik buruk, bisa tahu tentang Tuhan sifat-sifatnya, juga tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhi.